Kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yeay! Come on, sekali lagi katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, haleluya,
keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku
jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Kau Bapa yang setia. Holy Spirit God, Hallelujah, Hallelujah. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu ajaib, Kau sumber segalanya. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku.
Roh Kudus di sini kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Shalom para history maker. Kita saat ini berada di satu tempat yang sangat luar biasa, dan tempat ini dinamakan Benteng Peluru. Pada saat itu tentunya memiliki sejarah tersendiri. Namun pada saat ini saya ingin menyampaikan satu pesan kepada kita semua, ya, kepada para pahlawan Kristus, dengan temanya, judulnya adalah Insecure. Anda lihat, sebagai pahlawan Kristus yang sangat untuk menjadi target bagi iblis dalam kehidupan kita itu adalah di dalam insecure-nya kita. Sehingga iblis akan membuat kita ini merasa, Anda tahu insecure itu apa? Sebuah perasaan yang dimana perasaan itu membuat kita tidak aman karena perasa takut, gelisah, khawatir, dan cemas. Nah, perasaan tidak aman itulah yang menghambat kita semua ini untuk dapat muncul sebagai pahlawan Kristus yang gagah perkasa. Saudara lihat bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh itu cuman shell-nya saja atau wujudnya atau cangkangnya. Iblis itu seringkali bermain di bagian jiwa. Jiwa yang terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Nah, insecure itu terdapat di bagian jiwa. Seharusnya roh Tuhan yang telah manunggal dengan roh kita, roh huruf kecil, itu yang mendorong supaya jiwa kita ini dapat dikendalikan oleh rohnya Tuhan. Bukan jiwa yang mengambil ahli, mengambil kondisi, mengambil keadaan, sehingga hidup kita ini terbawa oleh perasaan-perasaan yang tidak harusnya kita miliki di sana. Nah, pada saat ini saya ingin menyampaikan, singkirkan semua insecure dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa hidup kita ini bukan ditentukan dari sebuah perasaan dan terbawa perasaan dan hidup menjadi baper, ya kan? Tetapi hidup kita ini dikendalikan oleh roh Tuhan yang membawa kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa orang insecure? Yang pertama, karena dia takut. Dia merasa tidak aman karena ada ketakutan yang sepertinya memeluk dia. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Lihat pada saat itu 12 mengintai untuk mengintai tanah perjanjian. 10 orang itu memiliki rasa takut. Mereka insecure, dia merasa tidak aman. Mereka merasa tidak bisa dan tidak mampu. Karena apa? Karena rasa takut. Jadi insecure itu dapat dimiliki oleh orang ketika dia merasa takut. Berbeda dengan 2 orang ini, Yosua dan Kaleb.
Karena keberanian dari sorga membawa mereka semua menjadi pribadi yang berbeda, sehingga mereka melihat ada sesuatu yang telah Tuhan rencanakan di tanah perjanjian tersebut. Yang kedua, insecure yang disebabkan oleh kegagalan. Anda lihat kegagalan yang pernah kita alami, itu membuat kita itu merasa seperti dihantui oleh kejadian itu. Sehingga kita merasa tidak aman, tidak mampu dan tidak bisa. Dan gelisah itu seakan-akan sepertinya menghantui dia. Seperti yang dialami oleh Daud. Daud kan pernah gagal pada saat dengan Batsheba. Bisa jadi kegagalan itu seakan-akan menghantui dia. Membuat dia tidak bisa melihat ke depan. Dan kemudian dia tidak bisa memiliki rancangan Tuhan yang sempurna dapat dinyatakan dalam hidupnya dia. Tetapi puji Tuhan, syukur Daud dapat mengatasi perasaan itu sehingga Daud dapat keluar sebagai orang yang berdampak dan memberikan kemenangan yang dahsyat. Insecure yang ketiga adalah karena kelemahan diri. Saudara lihat, seringkali manusia merasa dirinya lemah sehingga dia tidak mampu untuk bergerak dengan seperti apa yang diharapkan. Apakah saat ini ada suatu kelemahan dalam diri kita yang secara spesifik di area tersebut sehingga kita merasa saya kan tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak aman. Saudara tahu seperti yang dialami oleh Saul. Saul merasa tidak aman karena dia lemah dalam kepemimpinan dibandingkan dengan Daud. Tetapi yang terjadi di sini adalah saya ingin mengatakan pada saudara, jangan lagi kita melihat kepada diri kita, tapi lihatlah kepada kemampuan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara tahu satu hal, insecure yang kita miliki sesungguhnya itu mau dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Memang kita tidak mampu, memang kita tidak bisa, memang kita tidak sanggup. Tetapi di dalam kelemahan kita, ketika kita hadapkan kepada Tuhan Yesus, maka kita semua akan dibuat untuk melihat kemampuan dari Tuhan yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang berdampak dengan luar biasa. Daripada kita insecure, lebih baik kita bersyukur. Memang sama-sama cure, tapi yang di sini insecure, tapi yang di sini adalah bersyukur. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa bebas dari rasa insecure? Karena banyak sekali anak muda, banyak sekali pahlawan Kristus yang ditekan, yang dihantam oleh perasaan yang tidak bisa, yang tidak mampu, yang tidak berani. Tapi saya mau berkata, kita semua pahlawan Kristus dan kita adalah orang yang berkemenangan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Jadi caranya yang pertama adalah, saudara tahu terdapat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, sebab kita ini adalah buatan Elohim yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Lihat, agar kita hidup di dalamnya. Yang pertama, selaraskan hidup kita dengan firman yang sudah Tuhan desain dalam kehidupan kita. Kita mesti selaras dengan itu. Jadi hidup kita ini diselaraskan. Jangan kita ini menyelaraskan hidup kita dengan pandangan dunia, keadaan yang ada di sekitar kita. Tapi selaraskan hidup kita ini dengan firman yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat ini Anda sejajarkan hidup Anda dengan siapa? Kalau Anda sejajarkan hidup Anda dengan hal-hal yang ada di dunia, maka saudara akan merasa tidak bisa, tidak mampu, dan terbatas. Tapi sesungguhnya kita ini adalah buatan-buatannya Elohim, buatan-buatannya Yesus yang dibuat oleh Tuhan untuk membuat kita semua melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Yang kedua adalah believe, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang terdapat di dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Jadi yang kedua di sini saya mau berkata pada saudara, Anda percaya bahwa kasih Tuhan itu sempurna bagi kita semua. Kenapa orang yang insecure? Karena dia tidak merasa kalau dia diterima. Kalau dia merasa tidak ada yang menganggap dia. Bahwa dia seakan-akan ditolak, seakan-akan dia dibuang. Di sanalah dia merasa insecure. Sehingga dia seakan-akan kalau saya ada di situ, saya melakukan ini, kira-kira saya diterima apa tidak ya? Karena dia merasa terbuang, maka dia merasa hidupnya terlalu berhati-hati.
Tapi kalau misalnya dia ini sadar dan percaya seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 8 bahwa Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita, bahwa Kristus mati untuk menggantikan segala macam dosa kita, dan dia percaya bahwa Tuhan mencintai dan menerima dia apa adanya, maka tidak ada yang bisa lagi dia buktikan kepada dunia. Karena dia bersama dengan Tuhan itu sudah cukup. Bagaimana caranya kita bisa bebas dari insecure? Yang ketiga adalah do not compare yourself. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Seperti yang terdapat di dalam 2 Korintus 10 ayat 12 berkata bahwa kami tidak berani menggolongkan diri atau membandingkan diri dengan orang-orang yang memuji dirinya sendiri. Mereka yang mengukur dirinya dan membandingkan dirinya terhadap yang lain, lihatlah, sangatlah tidak bijaksana. Jadi, bagaimana cara kita bisa bebas dari insecure? Jangan kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Saudara tahu bahwa hidup kita ini, Anda spesial, khusus dibuat oleh Tuhan. Jadi, bagaimana kita bisa, kalau kita jari tangan, kita bandingkan hidup kita dengan kaki. Maka tidak akan pernah bisa sama, karena kita beda. Jadi saudara melihat bahwa di dalam Yesus, engkau ini sempurna. Maka yang terjadi, selidiki dalam dirimu, engkau lihat diri Anda secara maksimal panggilan saudara dalam Yesus itu seperti apa, dan dalami dan keluarkan. Dan saya percaya dalam Yesus saja engkau akan terima yang terbaik dengan sempurna. Bagaimana caranya kita bisa bebas dari insecure? Yang keempat adalah jangan izinkan masa lalu memegangi kamu. Sudah tahu, banyak orang di masa lalu mengalami sesuatu. Pengalaman buruk, pengalaman baik, kejadian buruk, kejadian yang baik. Tapi yang saya ingin coba sampaikan kepada Anda, jangan biarkan masa lalu itu megangi Anda. Ya, kadangkala pengalaman yang baik di masa lalu itu pegangi. Kamu tahu nggak dulu jaya-jayanya kita? Waktu itu kita mengalami ini, kita punya rumah, kita punya jabatan, bla bla bla. Sekarang, akhirnya dia itu sepertinya menggandoli, dia itu sepertinya memegangi kejayaan dia di masa lalu. Sehingga yang terjadi adalah dia nggak bisa maju ke depan. Itu yang baik. Ada juga yang hal buruk yang terjadi di masa lalu. Karena dia megangi. Kemarin di masa lalu saya ngalami ini, ditipu orang, dimakan sama orang, sehingga saya tidak mau lagi untuk maju ke depan deh, karena saya trauma. Anda lihat di situ, itu adalah ciri-ciri atau contoh-contoh orang yang selalu memegangi masa lalu. Yang ingin saya coba sampaikan pada saudara adalah biarkan masa lalu tetap ada di belakang. Hari ini lihatlah ke depan, karena Tuhan punya rancangan yang sempurna buat kita semua, dan kita lihat bahwa dalam Yesus kita terima yang terbaik. Yang kelima, bagaimana cara kita bisa bebas dari insecure adalah engage yourself with a supportive people. Berkumpullah, bergaulah dengan orang-orang yang mensupport Anda. Seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini, janganlah tersesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda lihat, biarkan kita semua ini memiliki pergaulan yang di mana orang-orang tersebut itu membawa kita semua untuk menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Siapa temanmu saat ini? Siapa teman-teman magnet Anda saat ini? Karena disitulah yang akan membentuk Anda jadi orang-orang yang luar biasa. Bayangkan, kalau Anda dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung visi Tuhan dalam hidupmu, yang mengangkat engkau, yang berkata, it's okay, kita jalani sama-sama yuk. Maka saudara akan melihat bahwa mereka dipakai Tuhan untuk membawa kita semua menjadi, untuk memiliki potensi yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Anda lihat di sinilah yang terjadi. 5 cara bagaimana kita bisa bebas dari insecure. Ketahuilah, hidup saudara itu sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat spesial. Jangan izinkan engkau selalu senantiasa untuk dibungkam oleh iblis dan engkau tidak bisa menjadi pahlawan yang mencetak sejarah dengan sempurna. Saya selesai, tapi Roh Kudus belum selesai dengan saudara, karena Roh Kudus akan menuntun Anda, membawa saudara, dan menghasilkan perkara-perkara yang dahsyat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kesaksian hidup kita semua. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Heroes, History Maker.
you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People, yeah. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yeah, 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 yeah. Yes, you are, yes, you are. You're so good to us, Lord. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Kita telah menyaksikan semua dari awal hingga akhir, dan hingga detik ini kita percaya bahwa setiap benih yang telah ditabur itu telah tertanam, bertumbuh dan memberikan dampak dengan maksimal. Saya percaya kita adalah pahlawan Kristus. Sebagaimana history maker, ya, para pencetak sejarah pasti mengalami kemenangan yang dahsyat. Tinggalkan jejak-jejak supaya orang lain dapat melihat bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan sempurna. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu dan terimalah berkat. Boleh kita angkat tangan sama-sama? Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami sudah dipilih dan dipanggil Tuhan dengan sempurna. Dan pada hari ini kami terima berkat, urapan, kuasa daripada Kristus Yesus yang membawa kami semua jadi pahlawan yang gagah perkasa. Percaya bahwa berkat ini membawa kami semua menjadi pribadi yang berbeda. Dan di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Yeshua HaMashiach, bless you.